ada yang kurang deh. Nah, ini kan lebih enak. Halo, perkenalkan, saya Haliman dari kelompok 6 jaringan komputer. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer yang berjudul Wide Area Network atau WAN dan Mobile IP, jaringan global dan mobilitas. Dengan anggota kelompok 6 yaitu Dimas dengan NIM 039, Haliman dengan NIM 054, Revaya dengan NIM 60, dan Syauki dengan NIM 65. Next, tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan mengapa memahami WAN dan Mobile IP itu penting, terutama dalam era konektivitas global dan mobilitas tinggi seperti di zaman sekarang. Next, sebelum presentasi, untuk memancing atau memantik audiens untuk memahami dan untuk tertarik dari topik ini adalah kami menyajikan 2 pertanyaan, yaitu pernahkah Anda berpikir bagaimana internet menghubungkan kita ke seluruh dunia dan bagaimana perangkat tetap bisa diakses internet meskipun berpindah-pindah tempat. Yang kedua, bagaimana perusahaan nasional ataupun multinasional bisa saling menghubungkan data antar kantor dan industri meskipun tempatnya itu berbeda. Next, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan fungsi dari WAN. WAN adalah kumpulan jaringan lokal, LAN, atau jaringan lainnya yang saling berkomunikasi. Nah, WAN ini memiliki fungsi, yaitu digunakan untuk menghubungkan LAN kantor pusat ke LAN cabang dan situs telekomputer. Nah, salah satu contoh paling nyata dari WAN adalah internet yang memungkinkan komunikasi global diakses di seluruh dunia. Next, nah ada 3 karakteristik dari WAN, yaitu yang pertama jangkauannya itu yang luas karena dapat menghubungkan antar kota, negara, bahkan benua. Yang kedua, teknologinya itu beragam, seperti last line, fiber optik, dan satelit. Nah, yang ketiga, telekomunikasinya terpusat karena memakai switch, router, server yang mengatur lalu lintas dari data tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan prinsip kerja dari WAN yang akan dijelaskan oleh Revaya. Oke, dari yang teman saya jelaskan tadi konsep WAN, sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja WAN. Prinsip kerja WAN itu pengiriman data jarak jauh. Dan 3 poin untuk prinsip kerjanya. Yang pertama ada koneksi point to point dan multi point. Yang kedua itu ada penggunaan infrastruktur public dan private. Dan yang ketiga yaitu ada protokol komunikasi. Dari poin pertama, koneksi point to point dan multi point, seperti yang sudah dijelaskan dan seperti namanya point to point, maka jaringan WAN ini bisa mengirimkan data dari satu device ke satu device lainnya. Multi point sendiri dan jaringan WAN ini bekerja dalam ketika kita mau mengirimkan dari satu device bisa mengirimkan ke beberapa device lainnya. Di poin kedua yaitu ada penggunaan infrastruktur public dan private. Di sini jaringan WAN dapat memanfaatkan infrastruktur untuk penyedia layanan telekomunikasi seperti kabel serat optik, satelit, ataupun jaringan seluler lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada protokol komunikasi. Seperti sesuai dengan namanya, protokol komunikasi itu untuk memastikan pengiriman data yang efisien dan andai. Beberapa contoh protokol yang umum dalam WAN ini, yang pertama itu ada TCP/IP, yang kedua ada MPLS atau Multi Protocol Label Switching, dan yang ketiga yaitu ATM, Asynchronous Transfer Mode. Di sini ada cara kerja pengiriman data. Di sini kita mensimulasikannya dengan paket tracer. Kita menggunakan 12 komputer. Yang kedua itu ada 4 switch dan yang ketiga itu ada 2 router. Di sini yang pertama adalah inisiasi komunikasi. Jadi bayangkan di sebelah kiri itu adalah lokasi A dan lokasi B. Itu sangat berjauhan. Nah, awalnya ketika kita ingin mengirimkan dari PC 1 di lokasi A ke PC 2 di lokasi B itu harus melewati yang pertama switch dulu. Switch di lokasi A. Switch ini bekerja untuk menerima data dari PC dan menentukan jalur lokal terbaik menuju router. Dan yang kedua, setelah data sudah mencapai switch, maka data dikirim melalui router. Router 1 di lokal A ini
memiliki tugas penting untuk memeriksa alamat tujuan dari data tersebut menggunakan protokol routing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah dari router 1, untuk mentransmisikan WAN-nya, kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada kabel serat optik, yang kedua jaringan VPN, dan yang ketiga atau infrastruktur lainnya. Setelah dari cloud, maka masuklah ke router di lokal B. Router di lokasi B ini menerima data dan memeriksa kembali alamat tujuan untuk memastikan data tersebut diteruskan ke perangkat yang tepat di jaringan lokal. Seperti tadi saya ingin mengirimkan data ke PC2 di lokal B. Lalu dari router tersebut, ketika router sudah menemukan switch mana nih yang harus dikirim, maka router mengirimkan paket data ke switch di kanan atas untuk menerima untuk si PC2 di lokal B ini diterima. Selanjutnya ada mobile IP yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Dimas Akbar, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke konsep mobile IP. Nah, apa sih konsep mobile IP ini? Nah, mobile IP adalah protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat bergerak atau disebut juga mobile node untuk tetap terhubung ke jaringan internet atau intranet saat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya tanpa mengganti alamat IP tersebut. Nah, protokol ini tuh dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau dapat disingkat sebagai IETF dan mendukung mobilitas pengguna, menjaga kelangsungan komunikasi, dan mencegah terputusnya komunikasi ketika perangkat berpindah lokasi. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara kerjanya mobile IP ini? Yang pertama ada home agent, kedua ada foreign agent, ketiga mobile node, dan empat ada care of address. Cara kerjanya sendiri nih, yang pertama mobile node di jaringan asal. Nah, di awal perangkat bergerak yang disebut dengan mobile device terhubung ke jaringan asalnya, dapat disebut juga home network. Di sini perangkat memiliki alamat IP tetap yang dikelola oleh home agent. Kedua, remote host mengirim data. Ketika perangkat tersebut bergerak, berada di lokasi asal dan menerima data dari perangkat lain yang disebut remote host atau correspondent node, data dikirim langsung melalui jaringan internet ke home agent. Kemudian ketiga, mobile node berpindah lokasi. Ketika perangkat berpindah ke jaringan asing atau disebut juga foreign network, perangkat tersebut tidak bisa lagi menggunakan alamat IP asalnya. Disinilah foreign agent memberikan alamat sementara yang disebut care of address atau COA. Ke step 4, registrasi ke home agent, yaitu mobile node mendaftar ke home agent melalui foreign agent untuk memberitahu lokasinya yang baru nih. Home agent pun kemudian mencatat alamat sementara perangkat tersebut. Step kelima, tunneling melalui internet. Nah, ketika si data ini dikirim dari remote host ke mobile node, home agent membuat sebuah tunnel untuk meneruskan data ke care of address melalui foreign agent. Tunneling ini memastikan data bisa melewati jaringan yang berbeda tanpa kehilangan koneksi. Dan langkah terakhir, pengiriman ke mobile node. Setelah sampai di foreign agent, data ini kemudian diteruskan ke perangkat mobile node yang berada di lokasi baru. Proses ini memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun perangkat berpindah jaringan. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan perbandingan WAN dan mobile IP bersama rekan saya Syauki Putra Gisma. Alhamdulillah. Baik, saya Syauki Putra Gisma ingin menyampaikan tentang perbandingan WAN dan mobile IP. Nah, di sini mempunyai 3 fitur, yaitu jangkauan, fungsi, dan teknologi. Nah, untuk fiturnya, untuk fitur WAN itu jangkauannya luas antar lokasi, dan untuk mobile IP jangkauannya lintas perangkat. Nah, untuk fungsinya, fungsi WAN itu menghubungkan jaringan, dan untuk fungsi mobile IP itu memungkinkan perangkat gerak tetap terhubung. Lalu untuk teknologinya, teknologi WAN serat optik, satelit, kabel bawah laut. Dan untuk teknologi mobile IP yaitu tunneling home agent, foreign agent. Nah, untuk contohnya yang sudah disampaikan itu ada 3, telekomunikasi,
perbankan, dan e-commerce. Nah, telekomunikasi itu menghubungkan kantor, cabang, dan pelanggan di berbagai wilayah. Lalu yang kedua itu perbankan, membuat layanan perbankan online dan yang mobile banking tersedia bagi pelanggan. Ketiga yaitu e-commerce. Nah, e-commerce ini memperluas bisnis online dengan mendukung pelanggan di seluruh dunia. Baik, untuk kesimpulan dan penutup, WAN dan mobile IP memainkan peran vital dalam menghubungkan dunia dengan pemahaman yang baik. Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan digital. Perusahaan nasional dan multinasional ini memanfaatkan Wide Area Network atau WAN untuk menghubungkan kantor-kantor mereka yang tersebar di berbagai kota negara atau bahkan benua. Penggunaan WAN memungkinkan komunikasi, kolaborasi, dan berbagai data secara real time antara lokasi tersebut. Ini sepertinya terlalu gelap ya. Baik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.